Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya Alvin Enggolan. Di layar ini teman-teman bisa lihat ISG kita lagi membara ya, lagi merah merona. Kalau kita cek portofolio juga merah semua ya, kebakaran jenggot semua. Di grup saham juga banyak yang panik. Apa yang terjadi di ISG ya? Kita lihat untuk 1 minggu terakhir, 1 bulan terakhir, dan 3 bulan terakhir, ya belum ada tanda-tanda bahwa ISG kita ini bakal rebound ya teman-teman, bahwa kita lihat ISG kita ini memang dalam posisi downtrend ya dalam kurun waktu yang cukup panjang ini ya, 3 bulan terakhir ini ISG kita lihat sudah minus sekitar 21,97%. Ini bukan angka yang kecil ya teman-teman ya. Cuman di sini kalau kita bayangkan kita pergi ke mall ya teman-teman, terus harga-harga pada turun, pada diskon, pada murah, atau di bawah harga, harusnya teman-teman itu panik atau justru beli. Apalagi kalau misalnya barang-barang yang branded ya, terkenal, ataupun barang-barang yang memang selama ini kita tahu harganya memang fantastis, tiba-tiba harganya turun 21%, ya kan? Misalnya dari 1 juta menjadi, anggaplah 20%, jadi 800 ribu gitu kan. Maka kita pasti akan berpikir untuk membelinya, ya kan? Karena tahu barang itu kualitasnya tinggi, kualitasnya bagus, tapi dijual diskon 21% atau 20%. Jadi teman-teman, di sini saya eh, akan membahas tuntas saham apa saja yang layak kita serok ya atau kita beli di saat kondisi market IHSG yang lagi crash seperti ini. Karena di balik market yang crash seperti ini ada peluang ataupun ada saham-saham bagus yang layak untuk kita beli dengan syarat ataupun dengan ketentuan yang akan saya sampaikan sebentar lagi ya. Ya, ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu kriteria saham diskon. Ya, seperti apa sih yang disebut dengan saham the real saham diskon ya, bukan saham reject ataupun memang saham yang harus turun bukan karena kualitasnya bagus ya. Ya, teman-teman bisa teman-teman lihat di video sebelumnya sebenarnya sudah saya bahas, tapi di sini saya coba ulang lagi tapi versi yang berbeda ya. Kita bisa melihat dari ROE dan juga DER-nya ya. Kita lihat ROE dan juga DER-nya. Nah, kita akan coba cari satu atau dua saham yang bisa kita jadikan contoh ya. Nah, kita buat contoh misalnya Bank BBRI ya, atau kode sahamnya BBRI. Lalu kita lihat yaitu yang pertama ROE-nya, kita masuk ke menu case start-nya ini, lalu ke probability, lalu kita lihat di sini ROE-nya ya, return of equity dalam kurun waktu 1 tahun ya yang berjalan itu 17,48%. Nah, untuk ROE teman-teman itu kalau di atas 15% itu perusahaannya sehat ya teman-teman ya. ROE-nya 17,48%, artinya perusahaan ini masih mencetakkan laba ya teman-teman ya. Yang kedua kita cek yaitu eh, kondisi utangnya ya teman-teman ya, ataupun DER-nya itu bisa kita lihat dari nih, ada nanti namanya debt to equity ratio atau DER. Nah, itu yang bagus itu teman-teman harus di bawah 1. Dan ini untuk saham BBRI untuk DER-nya sendiri 0,01. Jadi bagus ya teman-teman ya. Dan yang ketiga teman-teman, ini yang jarang dibahas yaitu free cash flow. Nah, ini pastikan positif. Nah, untuk melihat free cash flow itu teman-teman, nah ini bisa lihat teman-teman ya. Free cash flow FCF ya, free cash flow itu per sahamnya berapa? Ini 54 ya. Pastikan positif dan besar teman-teman. Kalau FCF-nya itu positif dan besar berarti perusahaan benar-benar pegang duit. Ada uang cashnya setelah semua biaya operasional, bayar gaji, ya kan, utang ke bank ini sudah dibayarkan. Nah, semua biaya operasional, cicilan. Nah, inilah nanti free cash flow ini, uang cash yang ada di saham ini, di perusahaan ini, inilah nanti yang menjadi bahan RUPS ya, rapat pemegang umum saham, yang akan dianggarkan apakah perusahaan ini akan mengadakan yang namanya pembagian dividen atau tidak. Nah, kalau di sini kan free cash flow-nya positif dan cukup besar ya. Jadi per sahamnya per lembarnya itu ada 54. Ya, itu dia ya, Rp54, 54,58 gitu. Ada nggak perusahaan yang tidak punya free cash flow? Ada. Coba ya, kita lihatkan satu contoh. Nah, ini perusahaan
yang tidak punya free cash flow. Ya, jadi dia free cash flow-nya itu minus, teman-teman. Kalau free cash flow-nya minus, ini perusahaannya kemungkinan besar tidak akan membagikan dividen. Kalaupun dia harus membagi dividen, berarti dia harus minjam ke bank supaya pemegang sahamnya istilahnya nggak lari atau nggak kabur. Nah, kita lihat di sini apakah dia bagi dividen. Nah, ternyata terbukti kan, teman-teman. Di sini tidak ada dividen yield-nya juga tidak ada. Kenapa nggak ada? Karena memang perusahaan ini tidak memegang cash. Ya, tidak ada uang cash-nya, teman-teman. Free cash flow-nya ini tidak ada, minus. Jadi kita harus cari yang ada free cash flow-nya. Jadi untuk melihat saham-saham yang bagus untuk kita beli walaupun kondisi market lagi crash, ada 3 itu tadi ya. Nah, kita kembali ke saham yang tadi, yaitu saham Bank BRI. Nah, jadi saham Bank BRI ini dari segi ROE-nya tadi bagus ya, teman-teman ya. ROE-nya 17 di atas standar ya, standarnya 15. Terus yang berikutnya DER-nya juga di bawah 1, ya kan, utangnya di bawah 1 kali. Terus juga apa tadi? Cash flow-nya, free cash flow-nya juga ini free cash flow-nya juga positif dan besar. Dan dia membagi dividen, kita lihat dividennya ini besar ya teman-teman, 10,68%. Artinya kalau teman-teman punya uang 1 juta, maka dividennya ini dapat 100.000. 10 tahun sudah balik modal, di luar capital gain, kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat 3 bulan terakhir, memang BBRI ini ada penurunan. 1 bulan terakhir begitu nampak ya. Nah, ini dia ada penurunan 11%, dan 3 bulan terakhir dia penurunan 12%. Tapi kalau kita lihat dia 1 tahun terakhir, ini sebenarnya masih dalam posisi yang aman, teman-teman, sideways. Oke, justru di sini teman-teman boleh masuk karena harganya lagi diskon ya, lagi ada di daerah base ataupun di daerah supportnya ini, demandnya ini ya kan. Oke, kembali lagi nanti dia ke harga 6.000, teman-teman sudah mendapatkan capital gain, dapat dividen setiap tahun, ya kan. Oke, jadi sistemnya tetap beli sero di harga bottom atau harga bawah. Oke, kita lihat saham yang lain ya. Saya juga punya saham yang lain, teman-teman. Kita coba lihat dulu untuk saham harta. Oke, kita lihat untuk saham harta, apakah benar? Ya, kita lihat dari chartnya memang dia 1 bulan terakhir ada penurunan 12%. Oke, dari case startnya kita lihat dulu coba untuk ROE-nya. ROE-nya, ya kita lihat untuk ROE-nya teman-teman bagus ya, di atas 15%. Terus kalau kita lihat dari utangnya, nah ini dia utangnya ada 1,25, memang di atas standar, cuman ada pengecualian untuk saham-saham kayak harta ini teman-teman, karena ini kan sektor emas ataupun perhiasan ya, agak wajar dia ada pinjaman ke bank. Kenapa? Karena dia kan butuh modal besar ya, ini kan perusahaan dalam sektor modal yang besar ya, jadi wajar dia ada peminjaman 1,25 atau 1/4-nya ya kan dari modal. Nah, kita lihat dulu apakah dia punya free cash flow. Nah, ini teman-teman luar biasa ya teman-teman ya. Dia punya free cash flow itu jauh di atas BBRI tadi ya. Kalau BBRI tadi 54,58, kalau ini dia free cash flow-nya itu 183,95 per lembar. Ya, luar biasa. Oke. Jadi ini walaupun dia dalam 1 bulan terakhir ada penurunan ya, ada penurunan 12%, 3 bulan terakhir belum ada nampak penurunan ya, masih di atas atau 7% ya. Kalau kita lihat 1 tahun terakhir malah ini keren sekali ya teman-teman ya. Oke. Jadi 1 bulan penurunan ini kita anggap ini adalah diskon ya, diskon 12%. Oke, kita lihat dulu sektor perbankan. BMRI ya, coba. Oke, dalam 3 bulan terakhir dia ada minus 7. Terus kita lihat dulu di sini. Probability kita lihat ROE-nya 19%, memenuhi syarat ya. Terus kita lihat dulu untuk DER-nya 0,05, bagus ya. Free cash flow-nya ini teman-teman. Ini free cash flow-nya ini luar biasa ya. 2.132. Nah, ini juga layak untuk dibeli ya teman-teman, meskipun dalam 3 bulan terakhir ada penurunan. Cuman saham ini masih optimis ya, akan kembali rebound ke harga 7.000 ya teman-teman ya. 2024 dia pernah di harga 7.400. Oke, teman-teman, jadi teman-teman jangan takut lagi ya kalau lihat market merah ya. Kita jadilah pemburu diskon yang cerdas, bukan retail yang panik jualan di bawah ya. Justru kita beli di bawah. Nah, di video berikutnya saya akan bahas lagi yang berhubungan dengan saham. Teman-teman boleh subscribe dulu ya. Buat teman-teman yang masih bingung
ingin intensif belajar saham, ya bisa privat bersama saya. Kita akan bahas teknikal, fundamentologi, dan fundamental secara mendalam. Ya, info lengkapnya nanti boleh cek link di deskripsi. Teman-teman boleh klik di sana. Kita akan bongkar portofolio teman-teman. Kita akan bahas satu persatu. Ya, oke, itu dulu teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman jangan lupa subscribe ya.